Dengan sahdunya kita telah membaca bersama pembacaan sholawat. Semoga pembacaan sholawat tadi senantiasa tercurah untuk baginda Rasulullah SAW dan kita termasuk umatnya yang nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban fi hudurikum. Kami ucapkan selamat datang kepada Al-Mukarram Ustadz Bapak Haji Peri Nur El Firdaus yang telah hadir di Masjid Al-Falah. Mudah-mudahan kehadiran beliau menjadikan berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, akhirnya rangkaian acara doa untuk keselamatan walimatil hamli, yaitu khusus untuk Mbak Nur Faizah, baik dari pembacaan Al-Quran dan juga pembacaan sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, kita telah bacakan bersama. Namun nampaknya kurang lengkap, kurang sempurna apabila dalam acara hari ini tanpa ada tausiah. Marilah kita dengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Peri Nur El Firdaus, pimpinan Pondok Pesantren As-Suyutiyah Cianjur. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum. Shadaqallahu azim. Yang pertama, mengucapkan terima kasih kepada pengatur acara yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk memegang mic. Yang saya hormati dan saya muliakan Sohibul Hajat Bang Beni beserta Bang Baija, juga orang tuanya Felicia. Dan saya muliakan dan saya hormati jamaah Masjid Al-Falah di Pondok Bapak ini. Hadirin rahimahullah. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dari Cianjur sudah bisa berjalan, bisa megang mic di sini. Kita mimpi gitu kan. Ya. Dan ini adalah aturan Allah bahwa saya harus datang ke sini dan denganmu pakai sebelah kiri lagi. Tapi ketinggalan, ya ketinggalan tidak ada cincin. Alhamdulillah, ini adalah syukur yang nikmat yang sangat luar biasa yang patut kita syukuri. Dibanding di samping dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepada kita semua yang tidak bisa dihitung satu persatu. Allah luar biasa memberikan nikmat kepada kita, berkhusus nikmat iman Islam kita, sehingga kita bisa bersolawat, kita bisa berkumpul, kita bisa membaca Quran bersama-sama. Selanjutnya selawat dan salam semoga diberikan kepada, dicurahkan selamanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga sahabat, juga umatnya, para ulama,
yang terus memberikan wawasan tentang peradaban Islam, wawasan tentang kawan-kawan ilahi, sehingga kawan ilahi itu sampai di rumah. Alihkan tidak ada para wali, tidak ada para anak kiai, para jenazah, mungkin kita hidup seperti di sana, di entah berapa, tanpa aturan, mungkin seperti itu kan. Tapi karena Allah mengirimkan orang-orang para wali, para jenazah, sehingga nilai-nilai Al-Quran. Dan saya yakin di rumahnya ada Al-Quran, ada sunnah, dan ada aturan-aturan lainnya. Ini adalah kalimatnya luar biasa. Semoga pahalanya terus mengalir kepada beliau dari Allah. Ibu, dan bapak. Alhamdulillah, acara ini adalah syukuran. Jadi sebagai bentuk syukur, ini adalah memang tugas kita, apa yang diharuskan oleh agama Rasul bersyukur. Karena kalau yang bersyukur otomatis itu sudah sunatullah, la isyaratum la izinakum. Kalau kita bersyukur Allah akan merahmatkan. Ya, atau dalam ayat lain, hal jazaa'ul ihsan minal ihsan. Apabila kita berbuat baik, akan datang kebaikan. Mengaji itu adalah perbuatan baik, berdoa itu adalah perbuatan baik, maka akan datang kebaikan kepada kita, kepada yang membaca. Ini Bang Beri, keluarga Bang Beri dan Bapak Ija, kemudiannya Pak Nur, Bapak Kais, Bapak Kais kayak laki ini. Memang ya, kalau misalkan suatu paling bahagia dalam rumah tangga itu, dalam rumah tangga itu adalah apabila kita diberikan momongan. Itu sangat bahagia. Banyak kisah-kisah terdahulu yang menginginkan hal itu. Sampai bertahun-tahun dia tidak punya, ternyata beberapa tahun kemudian Allah berikan kepada. Contoh adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu hampir 60 tahun tidak diberikan momongan dengan Siti Hajar. Tapi karena Siti Hajar luar biasa hebatnya, keinginan suami itu didorong. Kalau Sayyidina sudah tua, didorong untuk menikah lagi. Kepada pilihan Siti Sarah, bukan pilihan Nabi Ibrahim. Beda, kalau saya mungkin pilihan saya kalau menikah lagi. Ini kan pilihan istri. Luar biasa. Kalau ini pilihan istri, kata Siti Sarah, Abi itu hanya saja nikahi. Insya Allah mungkin dari situ apa yang ternyata dinikah dan kita lebih levelnya anak. Tapi betul, maaf, tiba-tiba rasa manusia itu ada. Siti Sarah itu rasa manusianya ada. Dia punya Nabi Ismail, dia punya anak, terus Nabi ada cukup walaupun sama-sama punya anak. Ya, begitulah begitu nikah mengandung. Kalau misalnya Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail, kalau Siti Sarah juga mengandung Nabi Ishak. Tapi kan ada kecemburuan, walaupun masing-masing punya anak. Nah itu kecemburuannya sampai sekarang, sampai di sini ada kecemburuan itu. Dan sampai rasa cemburunya Nabi, rasa cemburunya Siti Sarah itu menggemaskan. Jadi begitu dipanggil, Hajar sini, digemesin, dicolok gitu, dicolok, saking gede, dicolok apa ya? Dan tusuk, dicoloknya takut apa-apa ya, ditusuk. Tapi hebatnya Siti Hajar karena dia tuanya, dia terima kegemesannya atau kecemburuannya dengan itu. Karena diterima dengan itu, jadi nilai. Dan mungkin ibu-ibu sekarang memakai apa itu? Anting itu cara kegemesan Siti Sarah kepada malu. Tapi karena dibingkai atau diterima dengan itu, Allah muliakan. Makanya apabila sesuatu ibu-ibu
sesuatu yang dari suaminya, terima dan terima pasti punya nilai yang sangat luar biasa. Nah, itu adalah pada kejadian-kejadian, termasuk pada masa berikutnya. Ada seorang, ada yang menyebutnya itu nabi yang tidak wajib diketahui, ada yang namanya atau ada yang menyebut adalah wali. Namanya Harun, Imran. Sehingga dalam Al-Quran ada surat Al-Imran. Imran itu menikah dengan Hana, tapi bukan Hana Hana bin Fatus, itu saudara iparnya Nabi Zakaria. Sama, sudah lama tidak menikah, tapi tidak belum dikaruniakan. Usia sudah tua, dikaruniakan. Tapi sebelumnya dia punya komitmen. Pak Imran ini dengan hal itu punya komitmen. Bagaimana konsep rumah tangga ke depan? Nah, maka ibu sama bapak-bapak punya komitmen kan dulu. Punya ya. Punya, masih punya. Tapi rata-rata punyanya ingin sesuatu yang bersifatnya dunia. Tapi kalau Imran dengan Hana itu komitmennya ingin menjadi atau ingin mempunyai anak, dan anak ini akan dititipkan menjadi yang ngurus Mesir Aqsa, Marwah Mesir Aqsa. Itu punya komitmen seperti itu. Karena di Mesir itu pasti kesolehan. Kalau dia ada Mesir pasti kesolehan, bukan hal yang tidak baik, pasti yang hal yang baik. Nah, komitmen itu terjadilah sehingga Allah karuniakan. Tapi ternyata sami anak, tapi ternyata yang lahir bukan laki-laki, tapi perempuan, namanya Maria. Tapi kan sudah ada, tetap menjadi marbot yang berlangsung. Hanya punya komitmen sebelum menjadi marbot, ini harus dididik. Karena pendidikan luar biasa. Keharusan yang menjadikan waktu itu bisa abadi nilainya. Maka ibunya karena pada saat mau melahirkan sudah ditinggalkan oleh bapaknya, punya komitmen ini harus dididik kepada orang yang baik. Maka nanti Bapak Ida Bang Beni kalau sudah lahir harus punya komitmen anak ini harus baik. Pertama baiknya adalah dari namanya dulu, kasih nama yang baik. Ya. Cari yang mengandung Tuhan, seperti Ferry Nur Firdaus. Itu Ferry itu bisa dikatakan satu kapal, ya, yang membawa orang ke surga Firdaus. Jadi bisa seperti itu. Atau kalau saya tanyakan berarti dari payah itu sunnah. Jadi hal-hal yang selalu melakukan sunnah sehingga dari kesunatan itu menjadikan bahagia di surga. Itu artinya orang tua itu seperti itu. Artinya banyak. Jadi dari nama itu menentukan. Itu komitmen. Nah, setelah itu dididik karena dia tidak mampu, maka titipkan Maryam itu kepada Nabi Zakaria, orang yang soleh, orang yang pintar, orang yang zuhud dan alim dan sebagainya. Jadi kenapa? Karena dididik harus pada orang. Kalau misalkan dididiknya di luar itu ya dia nakal. Karena lingkungan itu luar biasa. Dalam hadis, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap manusia itu dalam keadaan fitrah. Tapi keluarganya atau lingkungan yang menjadi majusi, lingkungan yang menjadi Nasrani, ataupun lingkungannya yang menjadi agama yang baik. Artinya milih itu luar biasa. Lingkungan luar biasa. Maka dididik di lingkungan yang soleh, insya Allah jadi soleh. Maka kalau saya punya putra, kalau sekarang soleh itu di mana nih? Ya keluarganya harus soleh. Kalau keluarganya sibuk, titip ke pesantren. Pesantrennya tentunya harus yang baik pula, karena ada pesantren yang tanda kutip
harus ditelaah dulu, pelajari dulu, gitu ya. Itu salah satu. Nah, syukuran ini adalah sesuatu yang diharuskan oleh Allah untuk kita semua yang muslim. Bahkan dalam Al-Quran yang pertama disyukuri itu saya kan sudah tulis sebagian dari surat As-Sajdah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu asalnya proses penciptaan. Jadi dalam surat Sajdah itu ayat yang menerangkan tentang penciptaan alam semesta dan salah satunya adalah penciptaan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma fi sittati ayyam. Subhanallahi wa min dunihi wa syafi' afalan tadhakkarun. Itu ayat ke-4. Artinya Allah menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di langit dan bumi. Fi sittati ayyam dalam waktu. Artinya segala sesuatu itu ada proses. Jadi kalau Anda ingin anak, ya proses dulu. Ya, ada proses nikah, terus nikah ada proses itu, nanti ada menentu sinawulah itu proses. Kita juga sama, kalau ada keinginan, ingin sesuatu ada proses. Maka jangan berhenti berdoa. Kami dalam doa itu ada proses. Ya, dan prosesnya prinsip tadi ayat mamasa. Mamasa itu bisa 6 tahun, bisa 6 detik, bisa 6 bulan, bisa angka 6 bulan. Ya. Kenapa kok 6? Sedangkan dalam hari itu 7. Ya, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, 6 tidak masa. Tapi semuanya ada 7. Karena satu hari itu ada untuk memusnahkan. Jadi memusnahkan itu cukup 1 hari saja. Kalau proses penciptaannya butuh waktu. Masjid ini dibangun mungkin beberapa waktu. Tapi pada saat mau menghancurkan cukup pasang bom hancur. Nah, sama. Allah juga menciptakan sesuatu dalam masa dan untuk menghancurkannya cukup 1 hari. Sehingga ulama menyebutkan ada yang disebut hari Jumat di bulan Ramadan, jadi seperti itu. Sebagai ulama. Ada ayat yang selanjutnya, Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa khalaqa min tin. Allah menciptakan manusia min tin. Dalam Al-Quran ada min tin, ada min turab. Bedanya apa? Ada yang tahu? Berhadiah. Jadi ngasih hadiah memberi. Ada min tin, ada min turab. Bedanya min tin itu kita dari tanah yang letak. Tahu letak? Ya lumpur, dari lumpur. Kalau dicari ada sawah itu pasti dari lumpur, dari tanah yang basah. Kalau turab itu adalah tanah yang keras, sehingga tanah keras itu cenderung itu Nabi Adam yang diciptakannya. Dan kita manusia sekarang itu dari bintik, dari tanah-tanah yang ada air di lumpur. Dari saribatin lumpur itu, saribatin tanah itu jadi nutrisi yang disimpan di dalam padi, jadi beras jadi nasi dimakan oleh kita, terus jadi sel sperma. Sperma itu disalurkan jadi bersambung dengan sigot jadi tumbuh, jadi anak tumbuh. Itu proses. Nah, summa sawwahu wa nafahu fihi min ruhihi wa ja'alakum sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Ini ada kalimat qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali orang bersyukur bahwa proses penciptaan manusia itu ada sesuatu yang sangat luar biasa dalam diri kita yang membedakan diri manusia dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Ya, Allah ciptakan sama pendengaran, wal absara dan penglihatan, wal afidah dan hati. Dan ini 3 konteks ini yang menjadikan kehebatan dan kemuliaan manusia. Dan orang-orang banyak yang tidak dimanfaatkan. Kita mendengar, bunda, ibu melihat dengan apa? Dengan mata. Dalam tubuh kita berapa mata? 2. Atau berapa? Mata hati 3. Sebetulnya 8. Karena kita mempelajari
ada mata ini, ada mata ini, ada mata ini, dua kaki ini apa? Tapi jangan dipakai ini mah. Ya, jangan dipakai. Punten ada guru, penglihatannya memang ada makanya di sini kok, makanya di sini. Tapi penglihatannya di sini. Jadi kalau mau sikat dia, oh, harus ya. Ternyata penglihatan itu bisa di mana-mana. Karena kita mengolahnya sehingga menjadi rasa. Dan kita mah hanya melihat itu di sini saja. Karena melatihnya melihat ini. Tapi kalau ini katakan melihat yang baik apa? Memegang yang baik, mengambil yang baik, melangkah yang baik, mencegah yang baik. Itu biasa mata kayak itu. Tapi jangan digunakan. Dan memang kenapa jangan digunakan? Karena tidak disadari dan tidak dipelajari oleh kita, tidak dikembangkan. Itu mungkin untuk kedepannya, ya. Dan tadi 3 anugerah itu yang menjadikan betul-betul menjadi manusia yang sempurna. Kalau misalkan tidak ada hati, manusia dianggap hilang. Maka hati ini harus dididik. Harus dididik hati ini. Maka ini harus dididik. Pelihara harus dididik. Ancaman Allah luar biasa. Dalam surat Al-A'raf. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika ka'anam bal hum adall. Itu pasti ya. Kalau kalimat walaqad itu dalam bahasa Arab atau pasti ya, dalam nanti di neraka kebanyakan manusia dan jin. Manusia mana? Manusia yang diberikan mata tapi tidak melihat, diberikan kuping tapi tidak mendengar, dan diberikan hati tapi tidak merasa. Nah, makanya Bang Ferry nanti apabila sudah lahir, didik anak itu penglihatannya untuk membaca ayat Allah seperti halnya Nabi Muhammad begitu Iqra di dunia di Gua Hira dijuara atau disuruh membaca. Nabi membaca apa? Kan tidak ada mushaf, tidak ada buku. Ibu-ibu ada buku, ada buku salawat. Nabi tidak. Jadi membaca apa? Membaca alam semesta. Karena alam semesta ini adalah laboratorium yang Allah berikan kepada kita. Ya. Maka mendengar apa? Karena mendengar ini sesuatu menjadi bahan, ya. Dan juga rasa ini menjadikan nanti keimanan, ketangguhan itu dalam rasa. Nah, jadi nilai-nilai ini kita kembangkan khusus bagi ibunya Mbak Nur, Mbak Ija, anak-anak. Maka dari sekarang mengenal Al-Quran, baca Quran sama Bang Ferry dan bapaknya. Dan jadi itu mendengar, ya. Coba aja rasakan kalau maaf begitu, ya. Jadi bukan hanya hari ini saja pada surat Yusuf itu baca Al-Quran itu apa saja Al-Quran itu bersama istri itu kan berbeda. Korejatnya beda. Mau sih gimana korejatnya? Dia turutnya lah. Dia terjadinya luar biasa. Itu hebatnya Al-Quran. Kalau soal termasuk tingkah ya. Insya Allah kalau dari sekarang dididik, maka kebahagiaan nanti setelah lahir adalah memiliki anak yang soleh. Tidak ada yang paling bahagia kecuali punya anak yang soleh. Pernah dijawab apa ke orang tua? Pak Guru nanti Pak Ustaz, oh ya bisa. Maaf Pak Kiai, tolong anak saya didik sampai sore. Dan saya tanya berapa yang harus dibayar oleh saya. Baik, gurunya bisa jawab. Jawabnya gini,
Bapak, walaupun Bapak sudah siapkan 20 miliar, tapi saya tidak menjamin putra Bapak soleh. Padahal itu adalah anak konglomerat itu tuh batu bara, tapi tidak menjamin. Karena pendidikan pertama itu dari rumah, ibunya dan bapak. Kalau pesantren itu, kalau sekolah itu hanya mengembangkan bakat yang sudah ada, yang sudah melekat, yang dididik oleh ibu bapak. Maka pendidikan pertama itu betul-betul adalah harus di rumah. Nah, di rumah sekarang banyak godaannya, ada televisi, ada HP. Nah, itu. Gunakan itu bukan dipisahkan, gunakan untuk yang lain-lain. Morotan dari HP, ya, sholawat dan macam-macam. Jadi manfaatkan media itu untuk kebaikan. Janjinya 5 menit, tapi lebih dari 5 menit. Intinya maaf mengingatkan terus kepada Bang Ferry yang baru punya anak, yang baru mau punya anak, karena sudah informasi sudah 5 bulan, 4 bulan, itu sudah menjadi, jadi sudah hidup, ya. Dan itu hukum Allah sudah terhukumi, artinya apabila digugurkan sama dengan membunuh, ya makanya harus dipelihara. Dan ini adalah sesuatu yang sangat mahal, yang sangat baik. Pelihara di, kalau bahasa Sundanya di anak nenek lah, ya. Kita bahasa Indonesia apa ya, anak nenek, ya makanya di, ya ditilang-tilang yang baik-baik lah, jangan semalan-semalan lah, berjalan juga harus hati-hati gitu kan, makanan harus hati-hati, karena dia suka anak nenek gitu ya. Ya, tapi nenek-nenek kayak anak-nenek di, ya terima saya gitu. Insya Allah janinnya tumbuh berkembang baik dan sempurna. Dan dalam lagu Bang Ferry biasanya kalau awal-awal, karena punya awal-awal saja sih yang alami, walaupun saya sudah punya anak 5 mau 7, tetap pada saat melahirkan suka lagu, suka ya kadang ada jadi gimana ya, itu kadang-kadang seperti itu, ya itu manusia. Tapi terus berdoa pada Allah yang memberikan kesempurnaan itu. Allah akan dijabah doa Bang Ferry, apalagi tadi didorong oleh orang-orang yang soleh, ibu semua. Mudah-mudahan bayi yang dikandung oleh Bapak ini pertama sehat dan menjadi orang yang soleh, soleha, laki-laki perempuan, laki-laki soleh dan orang yang bisa berbakti kepada orang tua. Kemudian yang kedua, tidak ada lain sebagai anak soleh juga berbakti kepada orang tua. Itu saja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallallahu radiyallahu wa sallam ala rasulillah amin ya Allah ya Rabbani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffiqu wa yukafi majidah. Ya Rabbana
وأزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين استجب لنا آمين الفاتحة